Halo guys, balik lagi ke channel Jakarta MacBook. Di video kali ini kita nggak bakalan bahas MacBook kayak biasanya, tapi di video kali ini gue bakalan ngebandingin antara layar Retina display dengan layar Liquid Retina XDR. Apakah beda ataukah sama? Ya kita harus tes juga ya sekalian ya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe dulu dong channel kita, dan jangan lupa tombol like-nya dipencet dulu agar kita bikin semangat bikin videonya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut aja ke videonya. Oke, sebelum kita bandingin antara layar Retina display dengan layar Liquid Retina XDR, angka baiknya kita bahas dulu ya, apa itu layar Retina display dan apa itu layar Liquid Retina XDR. Nah, layar Retina display sendiri itu digunakan Apple untuk menggambarkan layar dengan resolusi yang sangat tinggi, sehingga kita nggak bisa lihat ya pixel secara kasat mata di dalam jarak tertentu ya antara mata dan juga layar kita. Jadi pixel mereka tuh lebih rapat dan juga resolusinya lebih tinggi. Resolusi layar sendiri juga di 2,5K ya. Di banyak tipe model MacBook Air atau Pro yang udah menggunakan layar Retina display. Jadi kepadatan layarnya sendiri itu atau kepadatan pixel sendiri itu lebih padat ketimbang layar-layar sebelumnya, yang buat pas kita lihat pixel-pixelnya itu nggak kasat mata alias nggak kelihatan dalam jarak pandang tertentu, kayak jarak misalkan seperti ini ya 30 cm atau beberapa sentimeter. Nah, kalau kita perhatiin banget nih dalam keadaan sangat dekat itu pixelnya bakal kelihatan tapi lebih rapat ketimbang seri-seri sebelumnya. Dan juga untuk kualitas gambar layar Retina display sendiri itu lebih tinggi ya, dengan biasanya yang tingkat kecerahan sendiri itu bisa sampai 600 nits dari klaim Apple-nya sendiri ya. Tapi kalau untuk tes langsungnya itu hanya sekitar 500 sampai 400 nits aja, tergantung situasinya sendiri ya. Dan juga untuk teknologi layar Retina display sendiri itu umum ya dipergunakan di tipe MacBook Air dan Pro tahun 2016 sampai tahun 2020, tergantung tipenya juga ya. Jadi kalau untuk layar Retina display itu lebih umum di MacBook Pro dan Air 2018 sampai 2020. Nah, kalau untuk MacBook Pro sendiri itu layar Retina display udah cukup lama ya, sekitar 2014-an sampai 2020-an. Nah, kalau untuk layar Retina display di tipe MacBook Air itu mulainya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu udah layar Retina display sendiri. Nah, teknologi dari layar Retina display sendiri itu adalah IPS ya, atau In-Panel Switching. Ya, untuk warna yang lebih akurat dan sudut pandang yang lebih lebar. Jadi untuk warnanya dia lebih akurat pas kita lihat penggambaran warna pas video editing ataupun menggambar. Lalu untuk jangkauan layarnya dia lebih luas atau sudut pandangnya juga lebih oke. Jadi kalau kita lihat dari samping itu masih lumayan kelihatan. Jadi nggak kelihatan banget lah. Jadi oke lah kalau untuk layar Retina display. Nah, sedangkan kalau untuk layar Liquid Retina XDR itu adalah peningkatan dari layar Retina display sendiri dan merupakan salah satu teknologi layar dari Apple-nya sendiri yang terbaru ya, apalagi terutama pada iPad model Pro terus MacBook Pro dengan layar mini LED. Nah, untuk kualitas gambarnya sendiri Liquid Retina XDR ini menawarkan kualitas yang gambar yang sangat lebih tinggi ya, sangat detail dan juga sangat kontras ketimbang layar Retina display sendiri. Berkat teknologi mini LED tentunya ya. Kalau nggak teknologi mini LED ya nggak bisa lebih kontras, lebih tinggi, terus tampilan gambarnya nggak lebih tinggi ketimbang Retina display biasa ya. Dan juga dengan berkat teknologi mini LED sendiri itu bisa memberikan tingkat kontras yang lebih dalam ya ketimbang tanpa menggunakan teknologi mini LED atau bisa kita bilang Retina display biasa doang. Nah, untuk kecerahan sendiri itu lebih besar ya ketimbang Retina display. Retina display sendiri yang kita bilang sebelumnya untuk tingkat kecerahannya sendiri cuma di 500 sampai 600 nits. Sedangkan untuk Liquid Retina XDR sendiri itu bisa mencapai 1000 sampai 1600 nits ya untuk tingkat kecerahannya ya. Jadi kalau kita dipakai tembak langsung di cahaya matahari juga masih kelihatan banget. Kontras warnanya juga oke, terus warna juga lebih keluar, tingkat kecerahannya juga lebih terang ya. Jadi lebih oke kita pakai kerja di luar outdoor atau dalam outdoor juga lebih aman. Lalu untuk penyempurnaan warnanya juga lebih natural ya ketimbang layar Retina display sendiri. Jadi untuk warnanya lebih detail, lebih kaya, terus terutama pada konten HDR. Jadi kayak konten-konten HDR dia lebih oke,
color mode-nya, jadi kayak hitam dia hitam pekat, terus ada warna hijau-hijau seperti itu ya, kayak HDR ya, high dynamic range bisa dibilang ya. Terus yang ini yang membuat layarnya lebih ideal untuk kerja kayak video editing yang lebih grafis kayak Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Jadi kalau kalian butuh editing lebih pro ya atau lebih spesifik, layar Liquid Retina XDR ini sangat cocok untuk kebutuhan kalian. Dan untuk seri-seri tipe Liquid Retina XDR sendiri itu masih tergolong lumayan mahal ya untuk harganya sendiri ya. Karena seri-seri untuk layar Liquid Retina XDR sendiri hanya bisa ditemukan di series M1 Pro, M2 Pro, M4 Pro atau M3 Pro seperti itu ya. Kalau untuk seri-seri di bawahnya itu belum mendapatkan layar dengan teknologi Liquid Retina XDR ini ya. Jadi kalau kalian mau konten HDR atau layar dengan kualitas yang lebih tinggi di series MacBook, kalian ambil tipe MacBook series M1 series Pro seperti M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro ataupun M4 Pro ya, ataupun yang Max. Karena layar sendiri lebih jernih, lebih oke untuk editing berat kalian, untuk editing yang lebih berwarna dan juga kontras yang lebih oke. Nah, kita juga bakalan ngebandingin dengan video HDR ya, konten HDR antara layar Retina display dengan Liquid Retina XDR ya. Di suasana gelap mana yang lebih bagus juga. Oke, di sini gue udah nyiapin antara sebelah kiri ada layar Liquid Retina XDR dan juga sebelah kanan ada layar Retina display. Di sini juga udah kelihatan videonya belum di setel. Di layar Liquid Retina XDR dia udah lebih gelap ya ketimbang layar Retina display, dia agak sedikit burem atau abu-abu gitu ya. Jadi layarnya nggak terlalu AMOLED atau nggak terlalu padat ya. Ini kita coba setel untuk videonya. Ini ngelek nih. Ya. Oke, ini kita coba setel untuk videonya lagi. Oke, terlihat jelas ya kalau layar Liquid Retina XDR dia lebih oke. Ini karena kamera saya kurang ini ya, jadi rekaman video di Liquid Retina XDR dia agak lebih terang ya. Nah, itu kalau di layar Retina display jadi dia agak lebih burem abu-abu gitu, sedangkan kalau untuk layar Liquid Retina XDR dia lebih kontras warnanya, lebih oke. Ini agak terang aja videonya nih. Dan jadi itu. Jadi untuk kelihatannya layar Liquid Retina XDR itu dia lebih jernih. AMOLED-nya dia lebih dapat nih ketimbang layar yang Retina display biasa ya. Nah, kalau yang Retina display biasa dia agak lebih abu-abu seperti itu, sedangkan yang Liquid Retina XDR dia lebih kontras warnanya ya, lebih dapat juga di layar AMOLED-nya. Nah, itu lihat perbandingan antara layar Liquid Retina XDR dan juga layar Retina display. Kalau menurut kalian gimana nih? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan itulah hasil dari tes rekaman video AMOLED ya, tes OLED antara layar Liquid Retina XDR dan juga layar Retina display. Kalau menurut kalian gimana nih ya? Oke, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.